Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7 yang berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan akan memelihara hidup kita, sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita tidak mempedulikan hidup kita. Ingatlah bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan bukanlah manusia yang bisa berubah seiring dengan waktu. Karena Tuhan tetap setia, Dia selalu melakukan tepat seperti yang difirmankannya kepada kita. Janganlah khawatir tentang hidup kita, karena apa yang Tuhan sediakan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memiliki rencana besar untuk menyelamatkan manusia dan memulihkan keadaannya kembali, yaitu dengan mengutus anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Kristus datang, supaya kita memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam kitab Ulangan pasal 2 ayat 7 mengatakan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini, ke-40 tahun ini, Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Tuhanlah yang menyediakan semua hal yang orang Israel butuhkan. Bahkan ketika mereka harus melewati padang gurun, Tuhan pun turut menyertai mereka dan menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan, sehingga bangsa Israel tidak kekurangan apapun. Tuhan sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya apapun yang kita perlukan dan butuhkan, Tuhan sudah lebih dulu menyediakan semua itu bagi kita, baik untuk keluarga, masa depan anak-anak, studi, pekerjaan, usaha, bisnis yang kita miliki. Tuhan memelihara bangsa Israel, memberikan mana bagi mereka, dan menyediakan air yang keluar dari batu. Bahkan ketika bangsa Israel dalam keadaan yang sulit dan terjepit, ketika tidak ada jalan keluar, di depan mereka ada laut merah, dan di belakang mereka musuh yang mengejar, Tuhan tetap punya rencana yang luar biasa untuk menyelamatkan mereka. Rencana Tuhan begitu besar dalam hidup kita, melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Tuhan kita jauh lebih besar dari kebutuhan kita. Dia adalah Tuhan dan Raja yang berkuasa, pencipta dan pembuat mujizat dalam hidup kita.
Dalam sebuah sistem pemerintahan, selalu ada kementerian dan departemen yang dibagi-bagi, membidangi dan melakukan urusan-urusan tertentu dalam suatu negara. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Tuhan kita. Dialah yang mengurusi semuanya, menyediakan dan melakukan semuanya bagi kita. Semua yang Tuhan sediakan dan lakukan bagi kita sungguh luar biasa. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Wajah mereka akan bersinar. Oleh sebab itu, tetap percaya dan andalkan Tuhan. Dia sanggup memelihara hidup kita. Tuhan mempunyai sesuatu yang luar biasa yang Ia sediakan dan simpan bagi gerejanya. Dan Tuhan akan menyatakannya pada waktunya dengan luar biasa. Dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 13 mengatakan, "Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya." Allah telah menyediakan anak domba untuk Abraham persembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Tuhan sebenarnya sudah menyediakan segala sesuatu untuk kita lebih dahulu, sebelum kita menyembah dan mempersembahkan korban kepadanya. Selalu ada penyediaan Tuhan di balik pengorbanan kita. Tuhan memperhatikan kesetiaan Abraham, pengorbanan besar yang dilakukannya, serta ketaatannya kepada Tuhan. Karena hal-hal inilah, maka Tuhan menyediakan korban bagi Abraham untuk dipersembahkan. Bahkan Abraham disebut bapa orang beriman, dan melalui Abrahamlah semua bangsa mendapat berkat. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 diceritakan ada seorang janda miskin dan terlilit hutang. Suaminya adalah seorang nabi. Kemudian Tuhan mengirimkan Nabi Elisa ke rumahnya. Nabi Elisa bertanya, apa yang dimiliki janda itu di dalam rumahnya? Tuhan kemudian membuat pertambahan dari minyak yang dimiliki oleh janda tersebut, sehingga dia sanggup membayar dan melunasi semua hutang-hutangnya. Tuhanlah yang memultiplikasi roti dan memberikan makanan bagi bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, sehingga mereka semua makan dengan kenyang dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini menegaskan bahwa Tuhan adalah penyedia dan pemelihara hidup kita. Untuk itu, kita tidak perlu khawatir. Dia tidak pernah lalai memperhatikan setiap kebutuhan umat-umatnya, seperti yang dia lakukan terhadap bangsa Israel di padang gurun, Abraham di Gunung Moria, dan janda miskin pada zaman Nabi Elisa. Tuhan kita adalah Allah yang setia, yang selalu menyediakan lebih dari apa yang kita pikirkan atau yang kita bayangkan. Oleh karena itu kita diajak untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya, percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan, penyediaan, dan berkat yang tidak pernah habis. Tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir atau takut. Tuhan memperhatikan hidup kita dan memberikan penyediaan supranatural bagi kita. Tuhan memelihara, menyediakan, dan memberkati hidup kita berkelimpahan. Untuk itu, jangan khawatir, tetap percaya, dan terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan pada malam hari ini untuk menutup renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan.
pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menyediakan dan memelihara hidup kami. Engkau telah membuktikan kasih-Mu melalui karya-Mu dalam sejarah umat-umat-Mu, dan Engkau terus menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami hingga hari ini. Kami menyerahkan segala kekhawatiran dan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hati yang percaya penuh kepada penyediaan-Mu, meskipun kami belum melihat jawabannya. Ajarlah kami untuk tetap setia, bersandar, dan mengandalkan Engkau dalam segala hal. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Ya Tuhan Yesus yang baik, berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan biarlah damai dan sejahtera-Mu turun dalam kehidupan kami, di sekitar kami, dimanapun kami pergi dan berada. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Untuk menutup doa ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai kita semua.